Anda sendiri mengetahuinya atau tahu ya? Memang dia itu sosok sekelas Sang Hyang atau bagaimana? Atau sekelas Anda? Dewa Amralnya itu? Oh, sekelas Anda? Sekelas Romo. Oh, sekelas Romo, sekelas Sang Hyang ya? Oke. Yen Amral nganti mudhun. Ora main-main. Oh, tidak main-main ya? Oke. Saya juga akan tidak main-main, insya Allah. Saya akan terus untuk berserah diri kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah. Tapi memang sosok itu bisa tidak diceritakan kepada saya sedikit tentang profilnya itu? Apa dia sekelas juga dengan Anda? Amral sosok dewa kang angkara murka. Oh, dewa angkara murka. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Surya Jati, syukur alhamdulillah kembali lagi dengan kami di channel Surya Jati. Kali ini kami masih dalam misi untuk mengungkap dan mencari tahu jati diri sosok yang pernah berhadapan dengan saya, yakni sosok yang mengaku dengan nama Dewa Amral. Nah, kali ini lokasi kami berada di lereng Gunung Welirang. Mungkin kami akan mengawali dengan mengundang sosok penguasa Gunung Welirang yang pernah berinteraksi dengan kami, tapi dulu itu beliau sebenarnya tidak menggunakan nama asli ya, namanya nama samaran, dan nama aslinya beliau nanti akan beliau sendiri yang menyampaikan. Oke, Mas Denny siapa ya? Ya Mas. Siap, oke. Berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wah, mongkon menang dek ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillah.
untuk kisi-kisinya, nama beliau itu sebenarnya diawali dengan nama Pangeran ya, Pangeran. Dan beliau menjadi salah satu sosok yang menaungi Tawangrekso di wilayah Welirang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Anda benar ya yang menjaga Tawangrekso di daerah Welirang ini? Ya. Berarti benar ya yang dulu sempat menampakkan diri ke murid saya ini sewaktu saya utus ke Cirebon. Ya. Oke. Tapi dulu itu dalam rangka apa? Perkenalan atau? Aku sempat mengawasi. Oh, Anda sempat mengawasi atau mengawasi gerak-gerik kami sewaktu di daerah Pertapaan Brawijaya itu juga. Oh, ya, berarti sewaktu kami ada apa ya? Ada gesekan dengan sosok ular itu ya. Oke, Masya Allah. Tapi kalau boleh tahu, mungkin nama Anda siapa biar saudara-saudara kami mengenal diri Anda, barangkali diperkenankan. Sampai nulis dengan betul. Oke, apa boleh saya sebutkan? Asmo Pangeran Sastro. Pangeran Sastro ya. Oke. Alhamdulillah. Kemudian tombak yang Anda berikan kemarin itu tombak apa namanya? Dan dalam rangka apa itu meminjamkan kepada kami? Ben ono hubungan perkenalan. Oh, seperti itu ya, sebagai tanda perkenalan ya. Oke. Jika memang hal itu membawa kebaikan, insya Allah kami terima. Dan saat ini saya titipkan ke murid saya, Mas Rio ini yang memang berdiam di tempat ini. Tidak apa-apa ya. Oke, terima kasih. Bukan bermaksud saya tidak mau, cuman ini juga karena beliau sendiri yang tinggal di sini sehingga lebih cocok lah, mungkin akan diketahui juga oleh iya, memang saya yang memerintahkan kemarin. Dan ada satu lagi yang saya lihat yang jaga sini ganti ya. Anda ganti siapa? Mbah Joko Mintoro. Beliau sudah muslim? Oke. Yang sebelumnya belum ya? Oke. Memang tugas gaib-gaib Danyang atau yang reksa itu memang apa sih tugas mereka yang utama itu? Boleh kami tahu? Nomor siji Joko daerah. Joko daerah ya. Dari hal apa itu? Serangan saka Jepang. Oh, dari serangan dari luar ya. Apa mungkin juga bila ada santet seperti itu? Oh, bukan ya. Maksudnya ada penjajah ya. Oh, seperti itu. Oke, saya paham. Ono kekuasaane. Orang ande di Joko saka penguasa-penguasa liya. Oke, seperti itu.
sing manggon ning daerah kono disesatake. Oh, seperti itu ya. Jadi memang ada pengaruh ya Danyang itu ya terhadap kehidupan atau keyakinan di masyarakat itu. Bahkan mungkin juga menambah perseteruan seperti itu ya, perdebatan dan lain-lain, perebutan kekuasaan. Oke, saya paham itu. Jadi sebelum Mbah Joko Mintorogo ini sosoknya memang Mbah Joko. Oke, Mbah Joko Mintorogo. Ini sosoknya memang jahil ya. Ya, kami sempat komunikasi dengan sosok itu dulu. Oke. Tadi saya sempat berkomunikasi dengan Sang Hyang Agni. Itu siapanya beliau itu? Siapanya Anda itu? Beliau? Romo Anda ya? Anda disalamkan oleh beliau? Termasuk adik-adik Anda ya? Itu yang di Anjasmoro juga adik Anda? Oke. Alhamdulillah. Dan kami nanti ingin bila beliau berkenan hadir, kami ingin komunikasi dengan beliau, karena kemarin kami ada gesekan dengan sosok yang pertama disebut Margolangu, Buto Margolangu, yang kedua Dewa Amral. Ya, pertama Rojokolo itu sudah kami kalahkan, Margolangu kami kalahkan, kemudian gurunya ini tidak terima, sehingga kami ingin mencari tahu sedikit tentang mungkin profil sosok itu. Anda sendiri mengetahuinya atau tahu ya? Memang dia itu sosok sekelas Sang Hyang atau bagaimana? Atau sekelas Anda? Dewa Amralnya itu? Ya, Sang Hyang. Oh, sekelas Anda? Sekelas Romo. Oh, sekelas Romo, sekelas Sang Hyang ya. Oke. Masya Allah. Tapi saya pernah awal mula sih saya dikomunikasi dengan Sang Hyang Ananjaya, dan beliau memberikan titik lemahnya. Tapi waktu itu saya serang, wah ternyata sosok itu memang kuat. Tapi kalau di Jawa ini, barangkali Anda pernah mendengar ceritanya, beliau dulu pernah dikalahkan oleh siapa? Dengan penyebar agama Islam. Apa Syekh Subakir? Ya, Juga beliau ya pernah mengalahkan ya? wong sijin ya, wong sing iso ngalahke. Oh, beliau saja ya. Berarti sosok ulama yang pernah babat atau berada di alas Wonogiri beliau itu, Syekh Subakir. Oh, Masya Allah. Kemarin beliau juga sempat kabur, sosok itu, Amral itu. Oke, berarti kalau dari tokoh-tokoh Sang Hyang sendiri belum pernah bertarung dengan beliau. Sang Hyang jarang gesekan. Oh, jarang ada gesekan ya. Tapi tokoh itu, Dewa Amral itu, wujudnya kalau saya lihat hampir seperti Baruna. Apa masih ada saudara dengan itu? Anda tidak tahu ya? Oke, kita tidak usah membahas terlalu jauh. Ada apa? Tidak.
Kemudian kalau di Gunung Penanggungan sendiri itu apa juga masih wilayah kekuasaan Romo? Masih ya. Kami pernah mendengar nama beberapa sanghyang di sebuah batu tulis karya Empu Sendok. Beliau menuliskan di Gunung Penanggungan itu adanya sanghyang siapa ya dek? Aneh itu ya, Dharma loh. Silalang lah. Saya lupa. Tapi ya Sangyang Dharma kan perlu juga julukan itu banyak ya. Iya. Jadi satu tokoh bisa memiliki banyak nama ya. La ilaha illallah. Oh ya, Sangyang Singlunglung kalau nggak salah dulu. Nah, oke. Kira-kira kalau Romo sendiri berkenan tidak untuk hadir? Berkenan ya. Kita akan perkenalan sedikit nanti dengan beliau untuk menjalin silaturahmi saja nanti insya Allah. Tadi saya juga sedikit komunikasi dengan beliau. Beliau berkenan nanti. Oke, mungkin ada hal yang ingin disampaikan kepada kami ataupun murid-murid kami. Oke, ini dianggap salam perkenalan ya. Semoga perkenalan ini membawa kebaikan dan juga membawa hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Oke, mungkin selanjutnya saya ingin sedikit komunikasi dengan beliau Romo Anda. Oke, Anda kembali ya. Assalamualaikum. Bismillah. Bismillah. Selesai. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Oke. Perkenalkan, nama saya Eko. Oke, ya. Jadi ini termasuk saudara-saudara kami sekaligus murid-murid kami, murid-murid saya. Nanti ada acara pengajian insya Allah dan juga zikir bersama di tempat ini. Oke, alhamdulillah. Ini mungkin menjadi perkenalan kita dan juga salam silaturahmi. Oke. Dan mungkin ada beberapa pertanyaan nanti yang ingin saya tanyakan. Oke. Yang pertama sekali, ada satu sosok tokoh yang saya kenal dengan Tuk Dalang ini menyampaikan bahwa Sangyang Antarikusuma itu sebenarnya sudah muslim. Apa benar itu? Atau hanya mengikuti saja tapi belum muslim? Karena waktu ke sana kami mengucap salam, beliau menjawab,
Sudah muslim berarti? Oh belum ya, tapi hanya mengucapkan salam gitu aja ya. Oh, oke. Soleh mengucap ke salam. Oh bisa ya. Kemudian yang kedua, Sanghyang Ananjaya. Beliau sendiri mengaku diislamkan oleh Syekh Maulana Ishaq. Ya. Oh memang benar itu ya, berita itu ya. Oke, berarti saya bisa tidur nyenyak ini. Ya memang saya sedikit penasaran, beliau hadir ke saya mengucap salam, wah kok sudah muslim gitu. Waktu itu beliau hadir ke tempat kami. Oke. Dan saya ingin menggali informasi. Anda tahu tidak tentang kemarin kami bergesekan dengan Dewa Amral? Ya. Ono urusan opo nanti musuhan karo Amral. Jadi begini, awal mula kami berdakwah, bersiar ya, kami diganggu oleh buto-buto ya, kami bertarung dengan para buto-buto itu sampai kami mengalahkan puluhan buto mungkin. Kemudian salah satu rojo buto di Jawa Timur, Rojo Kolo yang tinggal di Alas Purwo, turun, dan alhamdulillah atas pertolongan Allah kami dapat mengalahkan sosok itu. Kemudian yang kedua, sosok Margolangu, saudaranya tidak terima hadir, kemudian sosok itu kami kalahkan. Dan yang terakhir baru gurunya itu turun karena tidak terima muridnya dikalahkan. Sehingga sebenarnya kami sudah menawari untuk berunding agar permasalahan ini tidak menjadi sebuah dendam ataupun peperangan, namun sosok itu tidak mau. Ya Amral nganti mudhun. Ora main-main. Oh tidak main-main ya. Oke. Saya juga akan tidak main-main, insyaallah. Saya akan terus untuk berserah diri kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah. Tapi memang sosok itu bisa tidak diceritakan kepada saya sedikit tentang profilnya itu? Ya. Apa dia sekelas juga dengan Anda? Sosok dewa kang angkara murka. Oh, dewa angkara murka. Memang rojonya, dewanya para buta ya? Masya Allah. Kabeh murid-muridé yen mudhun marang menungso akeh sing njaluk disembah. Oh, seperti itu ya. Janjene kekuatan, janjene kekuasaan. Jadi memang punya tugas seperti itu ya, mempengaruhi manusia tentang kekuatan, kesaktian, kedikdayaan ya. Masya Allah. Tapi sosok yang pernah mengalahkan beliau, Anda tahu? Tadi Pangeran Sastro menyampaikan Syekh Subakir itu. Benar beliau ya? Ya. Ono sosok bersayap. Sing natut tarung karo Amral. Oh, dia yang membawa pedang itu ya? Pedangnya apa yang ini? Ya.
Oh, sosok itu berarti ya, bukan yang membawa gada itu, bukan ya, yang botak itu bukan ya. Oh. Masya Allah, ya. Ya kemarin kami diarahkan ke sana memang. Alhamdulillah. Dan beliau juga menyampaikan titik-titik kelemahan dari Dewa Ambral. Oke. Yang perlu diserah. Yang perlu diserah. Yang mana? Sirah. Oh, kepala di mustikanya itu. Oke, insya Allah. Kemudian ada lagi mungkin? Sikut di tangan. Oh, dan di kaki juga ya. Oke, alhamdulillah. Ning tangan ya. Oh, yang menyala merah itu. Ya. Oke, berarti itu juga yang harus saya serang ya. Oke. Kemarin sebenarnya sudah hampir kalah sosok itu, tapi ternyata kabur. Mungkin untuk menyembuhkan tubuhnya mungkin. Alhamdulillah. Nah, dan bariku semua nyampe ke apa? Tidak, dia ingin silaturahmi saja waktu pertama kali datang ke tempat kami. Kemudian waktu kami ke sana juga hanya untuk membalas perkenalan beliau. Dan banyak tokoh-tokoh yang mampir ke tempat saya, termasuk Astadewo dan Ismoyo. Oh, Wiswayai. Ya, memang saat ini banyak tokoh yang turun ya, mungkin gara-gara guru saya itu. Dan satu sosok yang berwajah putih, tubuh putih, tangannya itu ada 4 kalau tidak salah waktu itu. Dia mengawasi saya, teman tidak saya hiraukan waktu itu, tidak saya respon. Sosoknya itu seperti Brahmana. Apa benar itu yang dari Jawa Tengah itu? Oh, Masya Allah. Tapi sosok itu baik ya, mungkin ya, Insya Allah baik ya. Ya. Mungkin ya hanya memantau saja mungkin. Memang waktu itu beliau seakan-akan ingin berinteraksi, cuman tidak saya respon memang. Oke, memang sosok itu cukup berbahaya bila memengaruhi memang. Perlu persiapan. Iya. Yang pengen Ambral. Iya. Kekuatan ini angel ditembus. Ya, memang saya mengakui memang kemarin beberapa doa yang saya hantamkan juga mampu ditahan, tapi kemarin dia sempat jatuh, sempat gelundung dan hampir kalah sebenarnya. Cuman kemudian dia melarikan diri, suatu saat ingin kembali lagi katanya. Yes, kita mungkin tidak bisa apa-apa, kita hanya akan terus berdoa dan bertawakal kepada Allah. Dan satu demi satu hal ini saat ini pun juga menjadi
usaha saya untuk mencari tahu, menggali informasi tentang sosok itu. Kan bagerane kelemahane ono kene. Oh, di situ ya. Apa dia juga membawa kendi itu? Tidak. Oh, wis pengapesane. Oh, itu pengapesannya ya. Oke. Oke, terima kasih. Saya ucapkan banyak terima kasih atas informasi yang cukup penting ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Memang tinggalnya beliau di mana? Di Jawa Barat itu? Ono ing gunung. Oh, kayangan. Ada di suatu kayangan ya. Di gunung apa itu? Ora perlu. Tidak perlu ya. Oke ya, nanti juga takutnya dicari nanti. Ya, Margolangu sendiri juga berada di kayangan ya. Oh, Masya Allah. Oke. Saya itu dulu pernah ya, dulu sekali itu pernah mencoba nembus kayangannya Panjenengan ini dulu. Tidak tembus itu dulu, waktu di Penanggungan itu. Masya Allah. Memang luar biasa memang. Dulu waktu masih senang naik gunung. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian kalau tokoh-tokoh di Gunung Arjuna itu kan dinamakan Dewi Kunti, kemudian Semar, kemudian apalagi ada yang Sagri dan lain-lain. Itu buatan manusia atau memang ada tokoh manusia bernama itu atau jin bernama itu? Agar bisa kami jelaskan kepada saudara-saudara kami. Atau itu hanya fiktif belakang? Gawenane menungso. Oh, itu gawenane menungso ya. Itu buatannya manusia itu. Jadi hakikatnya tidak ada ya tokoh-tokoh itu ya, seperti Dewi Kunti, Arjuna. Tidak ada ya. Masya Allah. Dan kalau Goa Antaboga sendiri itu kan tokoh yang disandarkan kepada Sang Hyang Antaboga. Apakah dulu pernah bertapa di situ atau bagaimana, atau dibuat sendiri, dikarang sendiri oleh manusia? Iku gawenane menungso. Gawenane menungso ya. Sing manggon ing koyo wis akeh bangsa ula. Bangsa ula ya, apa ular hitam itu ya? Ya. Oh, kemarin sempat berinteraksi atau ya sempat saya juga itu. Ora perlu melu-melu. Iya. Ya, saya kan berniat meluruskan dengan cerita ini, semoga bisa menyadarkan saudara-saudara kita yang muslim ya, yang sering ritual di tempat itu banyak sekali, Masya Allah. Malah perlu ke situ ya. Orang perlu ke situ. Ya, kalau mau ke sana ya cukup ambil pemandangannya, ambil ketenangannya, ngopi di sana, banyak istighfar, nongkrongnya musola. Kemudian untuk bagaimana? Ada apa? Raganya sudah tidak kuat? Oke, Anda mungkin dipersilakan untuk keluar ya. Kasihan raga yang Anda rasuki ini. Saya beri kekuatan dulu untuk raganya ya. Oke, mungkin Anda dipersilakan untuk keluar ya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga semua apa yang Anda sampaikan ini menghasilkan sebuah kebaikan untuk kami semua. Ya. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Bismillah, bismillah, bismillah. Bismillah. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Bismillah. Oke. Merem dulu. Tenang, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillah. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Sudah selesai ya. Alhamdulillah, ini salah satu bentuk usaha kami untuk menggali informasi, mencari tahu kelemahan daripada sosok Amral yang pernah bergesekan dengan kami. Oke, alhamdulillah, kita akan coba tanya-tanya, gali informasi apa yang dilihat tadi dan dirasakan oleh Mas Denny ya. Oke, alhamdulillah Mas Denny sudah normal. Ngopi mungkin masih berem. Oke, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Rasulullah. Oke. Alhamdulillah, aku sampai keringetan loh ya Allah. Nah, hawane dingin loh. Hawane dingin loh. Ya, keringetan aku. Masya Allah. Oke. Bagaimana Mas Denny? Yang pertama tadi sosok laki-laki Mas. Laki-laki membawa tombak, mahkota kecil, bajunya kuning Mas. Bajunya kuning, pancarannya putih tapi ya? Oke. Kemudian terus, ada sosok apa tadi yang dilihat? Tadi ada sosok yang waktu laki-laki pertama ya Mas. Sosok niku Mas. Sosok buta niku Mas. Tadi buta nggak lihat sosok Mbah Joko siapa? Mintorogo. Joko Mintorogo. Sosoknya boten ketinggal. Sosoknya itu yang pakai baju Jawa. Boten ketinggal Mas. Oh, nggak kelihatan ya. Sosok Joko Mintorogo ya. Kemudian sosok buta ya. Oke, sosok buta niku mawon. Oke. Terus sosok kedua besar gagah, tangannya 4. Yang satu ngeten Mas. Terus rambutnya merah gimbal ya. Gimbal lebat ngeten Mas, merah nggih. Terus nggih niku mawon Mas. Tadi ada sosok, kalau sosok buta itu berapa kali kelihatan. Terus ada sosok ular nggih. Ular di Gua Antaboga kayaknya. Ular niku. Ya niku mawon Mas. Itu aja ya. Nampak sosok itu enggak Antari Kusuma tadi? Enggak kelihatan. Enggak kelihatan. Oke. Jadi itu ya, alhamdulillah yang paling utama adalah poin-poin penting dalam langkah kita untuk mencari tahu kelemahan daripada musuh yang akan kita hadapi, karena ini penting sekali, satu langkah menuju kemenangan ya, untuk mencari tahu kelemahan. Tadi juga dijelaskan titik-titiknya juga sama beliau, dan ternyata sosok Amral ini pernah dikalahkan oleh sosok bersayap yang kemarin menitipkan pedang itu Mas. Sosok itu ternyata yang mengalahkan. Lupa saya namanya. Tadi tak buka juga nggak ketemu, lama nggak ketemu. Ya tapi syukur alhamdulillah
Allah memberikan jalan yang terang kepada kami, memberikan kemudahan, dan insya Allah ke depan kita akan menyiapkan diri lagi untuk menyelesaikan permasalahan kita. Oke, mungkin itu saja dari kami. Mas, ini ada pertanyaan? Mboten yakin? Oke, mungkin itu saja dari kami ya. Apabila ada salah kata, salah ucap, kami mohon maaf ya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus pandang layar HP Anda di Suryo Jati.